Amin. Silakan Bu. Saudara, dengarlah kami. Lagu itu setiap hari-hari ini terdengar di telinga saya. Saya telah percaya keluarga kita yang ditawan oleh iblis. Dengerin, keluarga yang ditawan oleh iblis dibebas. Amin. Semua hutang darah dibayar. Amin. Karena kita tidak tahu nenek moyang dulu kita melakukan apa. Hutang darah dibayar lunas. Sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun Pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. yes yang buta, Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersorak. Sebab ini tahun pembebasan. jadikan ini doa kita. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersorak. Sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersorak. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Silakan. Kalau gelap hidupin lampunya. Oke. Saya mau sampaikan. Saya mau disampaikan. Kalau saya cuma melihat ya, penglihatan. Tadi waktu kita bernyanyi singing Glory the Lord, itu kita bilang dibawa naik ke atas, Tuhan bertata, lalu ada para malaikat dan orang-orang kudus. Kelihatannya aku melihat orang-orang tua gitu loh, kayak para tua-tua. Lalu dia sujud tersungkur menyembah. Sujud tersungkur menyembah di hadapan Tuhan semuanya. Jadi waktu kita nyanyi, ya kita sekarang sudah naik ke sana juga. Kita ikut nyanyi. Di sana memang Tuhan, ada para malaikat Tuhan, orang-orang kudus dan tua-tua. Itu kita sama-sama bersungkur. Setelah itu kita lanjut bernyanyi tadi. Lalu Tuhan memberkati kita satu persatu diberkati. Tuhan mempersiapkan diri kita untuk menjadi apa itu kayak prajurit tentara-tentaranya. Kita diutus Tuhan untuk menarik jiwa-jiwa, tapi kita diperlengkapi. Jadi kita tuh dipersiapkan oleh Tuhan. Waktu kita nanti bersukacita, kita bersukacita menyanyi. Setelah itu kita kayak ada suatu pelayanan. Kita melayani masing-masing orang. Terutama yang saya lihat, terutama orang-orang tua yang saya lihat. Jadi kita melayani banyak orang-orang tua. Ya, itu yang saya lihat tadi. Jadi kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi pelayannya, untuk menarik jiwa-jiwa, terutama orang-orang tua yang salah arah, yang mungkin sudah sakit-sakitan, dia tidak tahu jalan kebenaran dan hidup, dia sudah ada ikatan, dia nggak tahu, keluarganya nggak tahu. Nah, ini peran kita untuk melepaskan, untuk mengenalkan dia kepada Sang Juru Selamat, agar di saat dia meninggal, rohnya kembali ke Sang Juru Selamat. Itu tugas kita. Hanya itu. Ya.
Iya. Dan Bu Leni itu sebenarnya udah dapat channelnya. Cuma Bu Leni agak ya mungkin nanti biar dia cerita sendiri. Sebetulnya dia ditunjuk oleh salah satu orang yang memiliki tempat yang sangat luas, pokoknya untuk nanti beda gitu. Cuman ya itu belum klik aja. Tadi malam telepon saya, sebetulnya itu juga panggilan kita di sini. Oke. Ya, jadi nanti tolong dikomunikasikan. Ini anaknya jatuh. Ya tadi sudah telepon saya. Ya, Sebetulnya Depan, mau datang. depan. Sebetulnya mau di datang. rumah berarti. Jatuh di rumah atau jatuh di mana? Di rumah, di kamar mandi itu. Iya. Kata ada pesan, nanti baru saya. Saya tadi dapatnya Wahyu 19 ayat 4 sama Pak tua-tua. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu, dan mereka berkata, Amin, haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara di tahta itu, Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Ya. Kita termasuk orang-orang yang diberi penghormatan. Menurut saya sih kita ini orang-orang yang sangat disayangi Tuhan ya. Jadi kita boleh layak untuk berada di ruang tahta ya. Waktu kita nyanyi, kita tuh sudah di ruang tahta. Tubuh kita di bumi, tapi roh kita di sana. Jadi jangan pada main-main ya. Semuanya ini sudah dipilih masuk ke ruang tahta. Jangan ada yang main dengan hidupnya. Tadi waktu kita nyanyi, Tuhan mulai berbicara. Aku tidak peduli kalau jumlahnya cuma sedikit. Tapi kalau jumlahnya sedikit ini benar-benar hatinya murni, tidak ada campur, maka bisa menggoncangkan dunia. Dan saat itu memang sedang digoncang. Ya. Kalau hari ini kita masih terikat dengan dunia, pasti tergoncang. Pasti. Karena apa? Tuhan sedang menggoyangkan semuanya supaya karena kita ambil itu. Kamu tuh apa isinya? Kedagingan, apa roh, ya roh. Cinta Tuhan, apa cinta dunia itu kayak ditampil. Nah, nanti yang nggak ada timbangannya, ini terlalu ringan, kabur sama angin pada saat dunia. Terlalu ringan tuh maksudnya apa? Engkau nggak ada isinya. Isinya gimana Bu, duitku banyak, karirku bagus, aku sukses. Kalau di hadapan Tuhan engkau terlalu ringan, jadi engkau secara jasmani saja sukses, tetapi di roh tidak dihitung sama Tuhan, terlalu berbahaya. Jangan. Nah, saya tuh setiap kali kita membaca firman yang di KKS itu, kok ya pas, Wahyu pas nyeritain yang 144.000 orang yang diberi materai bidai ya, dan itu kita bersama-sama dengan anak domba, bersama-sama loh, bukan di depan, beda loh. Di depan anak domba itu orang-orang yang harus dihancurkan dulu kedagingannya, ikatan dengan dunianya, kesombongannya, harus dihancurkan dulu. Kalau sudah benar-benar nggak bisa apa-apa, baru dia bertobat. Nah itu beda, itu di depan. Nggak ikut bersama-sama menghancurkan antikris. Ini pemahamannya. Masing-masing memiliki pemahaman sendiri-sendiri, pahami sendiri. Tapi yang jelas saya mau KKS bersama-sama dengan anak domba menghancurkan pekerjaan antikris. Antikris jangan dibilang itu yang bertanding. Enggak, ya betul memang secara spirit begitu. Tapi hari-hari ini antikris itu banyak di sekeliling kita. Orang-orang yang memakai pola dunia, hawa nafsu, kedagingan, pelayanan tetapi punya agenda pribadi. Banyak, dan antikris berasal dari gereja, yaitu orang-orang yang tadinya cinta akan Tuhan, tetapi kemudian makin dia dibawa ke atas, hatinya menyimpang. Waktu hatinya menyimpang, dia tidak beresi dengan Tuhan, tidak beresi, makin menyimpang.
tingkat tinggi. Saya mau semua KKS bersikaplah rendah hati setiap kali. Saya ini juga menerima teguran dari Pak Joko, dari Tata, semua teman-teman kalau menegur saya, Bu jangan begitu. Oh iya ya, saya mencoba untuk terus memperbaiki hidup saya. Tidak mau yang namanya bener dewe mau, itu terlalu berbahaya. Kalau kita sudah dibawa pada pelayanan yang makin tinggi. Oke, yang hari ini saya mau sampaikan adalah itu tadi. Pertama, ini pesan Tuhan ya. Tuhan itu butuh orang-orang yang murni untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Hari ini sangat sedikit orang yang murni. Dan Tuhan butuh orang yang murni untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada sekeliling kita. Jadi waktu hati kita ini murni, kita ngomong apa aja itu didengar. Bedanya dengan orang yang tidak murni. Orang yang tidak murni itu kandani Allah cowok Alkitab. Surat Tuhan, kalau hati kita itu enggak murni, itu mesti murni hatimu. Waktu murni hatimu enggak terlalu banyak bicara, enggak terlalu banyak bicara. Tapi saat kecap omonganmu itu membuat dia berdoa. Gitu ya. Nah, murni itu artinya benar-benar kita tidak nyampur dengan isi hati kita sendiri, keinginan kita sendiri, tetapi sungguh-sungguh kehendak Tuhan. Ada satu rintihan di ujung sana, dan itu Tuhan mendengar rintihan itu, dan saya itu mendengar juga rintihan itu adalah di salah satu tempat di mana kita pikir di tempat itu mereka akan ketemu Tuhan. Ternyata walaupun ditaruh di tempat seperti itu, belum tentu ketemu Tuhan. Namanya adalah penjara. Namanya penjara. Dan ini sudah menjadi perenungan saya hari-hari terakhir ini. Dan tadi pagi ada orang Nusa Kambangan telepon saya. Orang Nusa Kambangan telepon saya karena waktu saya melayani di Nusa Kambangan waktu itu lewat Zoom, saya share nomor handphone saya. Saya dimarahi loh sama Pak Yeni. Ih gila, ibu tuh berani banget kasih nomor handphone ke tempat orang-orang. Saya memang nggak tahu didorong oleh Roh Kudus untuk memberikan nomor handphone saya kepada mereka. Tujuannya apa? Supaya kita ini bisa menangkap apa yang terjadi di sana, menjadi salah satu saluran. Ya. Tadi pagi dia ada orang bertanya, Bu, Ibu Pendeta. Ibu Pendeta terlalu berani waktu berbicara di Nusa Kambangan, tetapi itu bagus banget. Itu bagus banget karena apa? Yang Ibu sampaikan itu adalah kebenaran. Ibu tahu nggak? Di sana, walaupun mereka ibadah, ya, mereka memang ibadah. Keluar dari ibadah, mereka main togel lagi, mereka judi online lagi, mereka pakai sabu-sabu lagi. Jadi tidak ada ngefek apapun yang dibilang tobat kembali. Nah, saya mau Ibu nanti menyampaikan dengan lebih masuk lagi kepada mereka sebagai seorang ibu yang sayang kepada anak-anak. Dan itu juga hati saya. Kenapa tiba-tiba LP itu memberi akses kepada KKS? Hati saya, hati Bapak Ibu yang sangat terbeban pada orang-orang yang masih terikat dan terbelenggu. Dipikirnya sudah sampai di Nusa Kambangan, hidupnya berubah. Enggak loh. Enggak. Dan dia cerita, waktu saya sampaikan kebenaran, mereka berkata, sok suci, wong gue yang narapidana. Jadi saya butuh orang lain, butuh ibu untuk menyampaikan kebenaran. Dan itu bukan saya saja, semua KKS. Engkau dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan orang-orang yang masih terpenjara. Enggak harus di dalam penjara. Penjara dengan ikatan-ikatan duniawi. Engkau dipakai. Jangan sampai kita ada di dunia, ditaruh di dunia, kita jadi sama dengan dunia. Nanti jadi garam yang diinjak-injak. Dan hari-hari ini terlalu banyak orang-orang yang sudah jadi garam yang tidak hambar
diinjak-injak. Walaupun masih pelayanan, sebetulnya dia diinjak-injak oleh banyak orang. Karena apa? Omongan kok. Dilakoni iso ngobah ora iso nglakoni. Gajah bangun. Gajah dilakoni iso ngobah. Jadi Tuhan butuh orang-orang, saya terutama, kenapa saya tuh cerewet sekali, mengulang-ulang. Karena yang sudah dicereweti harus nggak dibaca, sudah dicereweti nggak dikerjakan. Tapi nggak apa-apa, rumahku besar di surga. Di sini pasti baca semuanya. Bu, kalau kerjaan saya banyak nanti tak ropel. Semoga lah. Yang penting pesan saya sampai ke telingamu masing-masing ya, dan dikerjakan. Jadi hari-hari ini Tuhan membutuhkan orang-orang yang murni hatinya, yang tidak nyampur dengan dunia. Waktu kita bisa dipakai sebagai orang yang menyampaikan firman, itu kuasanya luar biasa dahsyat. Ya. Dan bagaimana caranya itu butuh latihan setiap hari. Latihan setiap hari. Salah-salah enggak apa-apa, tapi setiap hari dilatih. Ya. Nah, hari-hari ini Pak Joko dan Mbak Tata minta tolong dicek. Sudah ada pemisahan. Benar-benar sudah ada pemisahan antara yang gelap dan yang terang. Sudah ada pemisahan antara yang gelap dan terang. Kalau hari ini engkau masih merasa ada di tempat yang gelap, segeralah lompat, karena hari ini adalah masa anugerah. Saya kalau lihat Tuhan, kalau lihat hadiah Tuhan Yesus tuh sabar. Nah, kita yang diberi anugerah, jangan sembrono. Kalau saat ini engkau masih ada di tempat bergelap, lompat. Karena ada saatnya nanti sudah ada. Karena timbangan terlalu dekat dan keadilan Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh. Ya, kalau engkau putih-putihlah. Kalau engkau hitam-hitamlah terus, hitam. Sudah ada pemisah. Nggak ada yang ngaku-ngaku, sekedar lompat yang ngaku. Nggak bisa yang namanya kompromi dan keputusan. Ya. Dan Yakobus 4 ayat 4 itu jelas berkata, Yakobus 4 ayat 4, kalau engkau mencintai dunia, engkau menjadi musuh Allah. Titik. Engkau mencintai dunia, engkau menjadi musuh Allah. Coba dibacakan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Yang keras. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya. Menjadi musuh Allah artinya engkau akan diperangi. Ya, karena musuh Allah itu kan mengikut antikris, diperangi oleh Tuhan sendiri. Dan orang-orang yang sekarang ini sebetulnya sudah mengikatkan diri dengan dunia, hari-hari ini mengalami yang namanya masa kesusahan. Tapi anak-anak Tuhan tidak. Anak-anak Tuhan tidak. Bagi orang-orang yang mengikatkan diri dengan hal-hal duniawi, hidupnya pakai pola dunia, serakah, egois, memperkaya dirinya sendiri, memanipulasi, pelayanan dimanipulasi. Hari-hari ini mengalami yang namanya masa kesusahan. Tapi anak-anak Tuhan tidak. Karena Tuhan membuat pembedaan antara orang yang beribadah, sungguh-sungguh beribadah kepadanya, dan yang tidak. Tuhan membuat pembedaan. Ya. Jadi jangan sampai kita menjadi garam yang kehilangan rasanya. Jangan sampai kita menjadi bintang yang diseret oleh ekor naga. Apa tuh? Dulu engkau pemimpin, dulu engkau menjadi hamba Tuhan,
mene-mene takal fasid. Ya, ditimbang engkau kedapatan terlalu ringan. Yang tidak paham angkat tangan. Terlalu ringan gimana sih Bu? Memang saya kan memang berat badan saya memang luar biasa. Saya sudah berat. Bukan itu. Rohmu nggak ada isinya. Kau terlalu kedagingan. Ya. Dan itu kalau dibaca di ayat 27 sampai 30. Waktu itu kan raja siapa tuh? Bukan. Yang menetakan vaksin yang ayat 1 itu Belshazzar kan tidak tahu ini maksudnya apa toh. Terus dia nanya sama Daniel. Terus dia bilang gini rajanya, kalau nanti kamu bisa menerjemahkan ini, kamu tak kasih hadiah. Begitu Daniel menyampaikan bahwa artinya seperti ini, malamnya raja itu mati. Oke. Jadi Daniel 5 ayat 1 sampai 5 itu pesan Tuhan sungguh-sungguh ya. Ayat 27-30 itu efeknya ya. Dan hari ini masih ada waktu untuk membersihkan ikatan kita dengan dunia. Masih ada waktu. Segera ambil keputusan. Masih ada waktu. Dan setiap kali kita dengar firman langsung pemberesan. Nah, ada kasus di mana mungkin kita sudah yang namanya berjalan di track Tuhan. Kita sudah mengikuti Tuhan. Tetapi tiba-tiba apapun yang dikerjakan itu tidak berhasil. Ya. Coba perhatikan. Kita sudah berusaha untuk ngikut Tuhan, rajin membaca firman, hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Tapi engkau melihat kok apapun yang aku lakukan seolah-olah tidak berhasil. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22 sana ini. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Yang mau baca? Itu kisah Elisa ya, mentahirkan air. Ayat 19 sampai 22. Elisa melihatkannya di diriku. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat letaknya kota ini baik seperti Tuhan lihat. Cobalah lihat letak kota ini baik. Kotanya baik. Tokoku strategis. Semuanya baik. Masakanku enak, baik. Terus, tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Airnya tidak baik, maka sering terjadi keguguran bayi. Keguguran itu gini loh, bicara apa? Sudah mau nggak jadi, sudah mau, oh iya, yes, batal. Keguguran, sudah mau jadi anak, karena airnya di dalam dirimu. Kalau masih tersimpan kepahitan, sekecil apapun kepahitan, tidak akan membuat sesuatu yang kau kerjakan itu boom gitu. Baik itu pelayanan, baik itu usaha, baik itu engkau yang lagi sekolah, engkau yang masih sekolah, engkau ditaruh Tuhan di tempat lingkungan yang sangat gelap. Perhatikan saya, yang masih sekolah, masih sekolah. Kamu ditaruh di tempat yang gelap. Kamu jadi garam tidak asin, kamu diinjak. Pilihan. Sama saya di sekolah Kamu harus mengajar. Jadi terang tapi gelap. Kamu tinggal di dalam kegelapan, sama seperti mereka. Tidak berfungsi. Oke? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Sebab saya berada di lingkungan gelap. Mereka begini, aku ya ikut begini. Mereka merokok, saya ikut merokok. Mereka nonton cabul-cabul, saya nonton cabul-cabul. Tidak berfungsi sebagai terang negara. Hati-hati. Hati-hati apa? Pikirkan sendiri dan jawablah sendiri. Sekali lagi, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita bisa larut
menjadi benar-benar seperti gelap. Dengerin. Kenapa bisa terjadi? Aku sebetulnya terang loh. Waktu aku lagi kayak gini nih, huli-huli, aku terang. Begitu aku sampai di tempat kegelapan, aku tuh gelap. Ayo, kenapa terjadi? Itu air tuh tadi loh. Air tuh loh, air. You masih simpan segala sesuatu yang luka itu di hatimu. Waktu kau nggak beresin, kau nggak menang terhadap dirimu sendiri, menang terhadap sesama, menang dirimu sendiri itu menang. Waktu kamu ditaruh di tempat gelap, sama jadi gelap. Soalnya apa? Kamu kasih akses buat iblis. Kamu kasih akses buat iblis. Lalu Tuhan untuk memaafkan. Waktu itu saya masih kecil, saya teringat bagaimana saya tidak diperlakukan dengan baik oleh papa saya, oleh mama saya. Terlalu sakit Tuhan. Kamu ngomong begitu. Tapi di sini waktu kamu ditaruh di tempat kamu jadi gelap. Karena airmu tetap masih pantai. Sudah nggak usah banyak teori-teori. Cuman itu aja. Jadi mau nggak diberesin? Mau silakan. Jadi gini loh, pesannya itu cuma satu. Kamu tuh di belakangnya Tuhan Yesus, bersama-sama Tuhan Yesus, atau kamu itu bersama dengan antikris hari ini. Pesannya itu antikris itu sudah jelas, sudah nongol. Enggak yang tanduk-tanduk ini, enggak nakut-nakut itu enggak. Diri sendiri mana? Waktu kamu sendiri tidak terluka dan tidak kau beresin, sebetulnya engkau sudah bersama-sama dengan pasukan yang patah hati dan siap untuk Tuhan Yesus tolong. Hari-hari ini kalau ada yang orang-orang yang mengalami kesusahan di dalam ekonomi, ya, kesusahan di dalam ekonomi, masa kelaparan, kasih tahu kepada sesamamu hari ini semuanya, keluargamu, sekelilingmu mungkin lagi mengalami yang namanya kesusahan, diberesi, ya, diberesi hari ini, tidak lagi baik. Tadi waktu Elisa dilanjut, Elisa tadi dibaca, ambillah pinggan yang bersih, ya. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku. Pinggan yang baru bagiku, hati yang baru. Terus? Dan taruhlah garam ke dalamnya. Taruhlah garam. Terus? Maka mereka membawa pinggan itu kepadaku. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, ya, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Garam membuat ikan tidak cepat busuk. Betul ya? Digarami biar tidak cepat busuk. Luka kita kalau nggak digarami mambu. Iya. Tata, kemarin itu kami melakukan mendoakan orang, ya. Karena mulutnya itu suka ngomong yang jahat kepada setiap orang, kepada Tuhan. Waktu kami mendoakan, coba ayam, kamu beli ayam di warung, terus lupa nggak dimasukin kulkas sehari, baunya kayak apa? Seperti itu hatimu kalau pahit. Terus kamu nyanyi huli-huli gitu, beresi ya, beresi. Sebab waktu kita ini benar-benar diberesi, hati kita ditahirkan oleh darah Yesus, dan kemudian
melakukan perjanjian-perjanjian dengan Tuhan, mempercayai perjanjian-perjanjian dengan Tuhan, menjadi satu dengan perjanjian dengan Tuhan. Wis toh, apapun yang kita kerjakan pada sini jadi besar. Karena hari-hari ini memang anak-anak Tuhan lagi dimunculkan. Butuh anak-anak Tuhan, butuh anak-anak Tuhan untuk dimunculkan di dunia yang sedang. Nah kalau kita bilang, Assalamualaikum. Terakhir, Filipi 2, 14-16. Pas jam 3 lebih ya, nanti habis itu kita boleh makan-makan. 14-16. Filipi 2, 14-16. Ya, silakan dibaca yang keras. Berdiri Katrin. Siap-siap. Ini tahun pembebasan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Ya, ojo jujur, pelan-pelan. Lakukan segala sesuatu tidak boleh dengan supaya kamu tidak beraib. Tidak beraib itu apa toh? Tidak beraib itu apa? Terjemahkan kalau jangan kata jangan terjemahkan. Beraib, tidak beraib, tidak tercela, memalukan, Tidak mempermalukan, kamu tidak dibikin malu, kamu tidak membuat malu. Aib, you bikin aib. Waktu kamu bersungut-sungut, ya, waktu kamu bersungut-sungut, sebetulnya kau sedang menuju kepada aibmu dan berbantah-bantah. Mami loh, mami aja, mami aja. Itulah buat semua loh, nggak hanya untuk Catherine loh. supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Di tengah-tengah angkatan yang apa? Bengkok hatinya dan sesat. itu maksudnya hati kita supaya diharapkan supaya bersih. Nah, bersih supaya apa? Yang bengkok-bengkok tadi itu bisa kita bawa jadi bersih. Kemudian menjadi percaya. Terus Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. seperti bintang. Jangan jadi bintang yang diseret ya. Jatuhkan. Terus Sambil berpegang pada firman kehidupan, sambil berpegang pada firman firman kehidupan. Terus agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ya, apapun susah-susah kita ini nggak ada sia-sia. Itu seperti yang disampaikan Bu Ana tadi. Sampaikan Pak Wandi. Terus Saya kita di sini Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Teruslah lakukan bagian kita menjadi bintang yang bersinar. Jangan ada yang pahit, jangan ada nyampur. Jangan nyampur. Jangan jadi es campur. Jadi apa? memang kadang kalau Bu Ana kadang itu kan seperti salib dagingan itu kita menjadi sulit manakala kita ini kan apa di luar sana kan kita bertemu dengan banyak orang. Iya. Kadang-kadang ada orang yang menyakiti hati kita. Nah, ini kita kadang-kadang terpancing. Bahkan kabelnya udah nyolong terus. Nah, harusnya tidak terpancing gitu.
kebanyakan kita bertanding untuk apa ngomongin jelek dan sebagainya. Itu butuh yang namanya jam terbang. Ya. Kalau saya itu ditaboki malah luwes seneng. Jadi ngecek saya ini masih yakin ya. Nah, tabokan, aku buat tabokan malah seneng. Ngecek saya ini masih daging apa sudah roh gitu. Oh, iya. Tapi kan banyak orang ditabok malah ganti nabok. Nah itu prosesnya nggak selesai, terlalu lama. Tuhan sulit untuk memakai orang yang seperti itu. Jadi dipakainya nanti kayak roti bantat. Terima kasih ya. Ini tahun Pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang buntu dan yang buta, lompatkan bersoraklah berbagi. Kita lompat harus lompat. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompatkan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompatkan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Membawa pembebasan bagi semua orang. Biarlah kau tahu, inilah tahun dunia. Bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompatkan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Dan yang buta, lompatkan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun bersyukur Tuhan sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami sudah dibebaskan dari setiap hutang dan dari setiap ikatan dengan mamon, ikatan dengan duniawi. Tuhan, ikatan dengan kepahitan. Kami bebas, kami merdeka, dan kami siap dipakai sebagai alat menjadi bintang yang bersinar, menerangi dunia yang sedang kegelapan Tuhan. Pakai kami Tuhan, urapi kami. Terjadilah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Boleh kami sedikit ya? Tadi kan waktu tadi saya dapat penglihatan ada 2 tangga, tapi saya kan belum paham. Tapi setelah Bu Ana tadi berfirman baru nggak. Di sini ada tangga itu putih menuju ke surga, dan di sebelah sini tuh ada tangga dari bambu.
ya sama-sama tingginya. Di sini kalau sini langsung akses masuk ke surga. Kalau di tangga bambu kita naik sampai tinggi, karena sudah nggak ada aksesnya. Dia kelanjutannya nggak ada, dia akan terjatuh. Dan di sini sebenarnya kan kita ada hadapan dua pilihan. Kita mau pilih yang mana? Meninggalkan dosa atau mengikuti Tuhan. Cuma itu toh. Ya. Ini benar-benar di depan. Saya tadi memang di depan ada tangga. Saya malah bingung ini kok ada tangga. Satu akses kerja tangganya putih semuanya, yang satu dari bambu. Ini maksudnya apa Tuhan? Saya kan bingung aja. Lalu Pak Buana berfirman ada dua pilihan, ada pemilahan, nah inilah. Ini pemisahan. Ini yang tidak benar, ini yang benar. Termasuk kan kita disuruh pilih. Kamu mau yang mana? Mau tangga yang akses surga atau tangga yang dari bambu? Ini yang murni, kalau ini yang masih ada kepaikan. Kalau kaki saya di tangga yang Tuhan, satunya di tangga. Nah, Itu piye Pak? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Harus Pilih. nggak boleh kok. Kompromi dengan dosa. Tata ada pengen apa? Nanti habis ini dia senyum-senyum dia. Ya, jadi Tingsut. Aku tadi itu cuma kayak kata kalian jalan yang tertutup akan Tuhan bukakan. Amin. Asal hatimu tidak tadi loh yang garam tuh garam begitu dikasih garam airnya nggak lagi pahit sehingga tidak ada lagi keguguran. Ya. Semua hari ini pintu yang tertutup akan terbuka, akan menjadi mudah, akan kok mendapat berkat. Kemudian demi kemudian, terobosan demi terobosan, asal hatimu tidak